Ternyata bukan Bahrain negara dengan pelayanan terburuk kepada timnas Indonesia. Menurut Sumarji, timnas Indonesia mendapat perlakuan yang tidak mengenakan saat bermain di Arab Saudi pada September 2000. Terbaru hari ini, berita mengejutkan dari PSSI. Adapun untuk pembahasan kita pada hari ini adalah tentang respon PSSI soal laga timnas Indonesia versus Jepang yang diundur. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga tidak mempersalahkan Federasi Sepak Bola Jepang GFA yang meminta laga timnas Indonesia versus Jepang diundur 1 hari dari jadwal awal. Arya Sinulinga mengatakan timnas Indonesia bermain 2 laga kandang pada November 2024 sehingga tidak masalah jika laga harus dimundurkan. Sekadar diketahui, laga timnas Indonesia versus Jepang di lanjutan matchday kelima Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sedianya digelar pada Kamis 14 November 2024. Namun setelah GFA meminta kepada FIFA dan PSSI, laga dimundurkan 1 hari menjadi Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kita diputuskan begini, kita terima aja. Kan kita ini baik-baik aja. Kita lah paling baik. Tuan rumah paling baik itu Indonesia. Kita terima aja. Nggak apa-apa juga, kata Arya Sinulinga. Apalagi kita kan main di sini. Terus kami Indonesia. Lanjut Arya. Merujuk fakta yang mana timnas Indonesia menjadi tuan rumah matchday kelima dan keenam grup C, yakni dengan menjamu Jepang dan Arab Saudi pada 15 serta 19 November 2024. Jadi nggak apa-apa juga kan? Selama kita masih tuan rumah sih nggak begitu banyak terganggu. Ya makanya kita nggak ada komplain juga. Oke aja, tegasnya. Seperti yang sudah disinggung di atas, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi pada 19 November 2024. Setelah melawan Jepang, 2 pertandingan ini krusial bagi skuad Garuda. Sebab pasukan Sinteyong sedang mencari kemenangan pertama pada 4 laga sebelumnya. Timnas Indonesia bermain imbang 3 kali dan menelan kekalahan 1 kali. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. PSSI sendiri menargetkan kepada timnas Indonesia agar mengemas 4 poin kontra Jepang dan Arab Saudi. Apakah target di atas bisa direalisasikan sekuat asuhan Sinteyong? Oke, sekarang kita berpindah kepada berita yang berikutnya. Oke, kali ini kita pindah kepada berita yang berikutnya, yaitu tentang timnas Indonesia dilayani buruk di Bahrain saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi Arab Saudi lebih parah. Kok bisa ya guys? Sama-sama Timur Tengah ya guys. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan pelayanan yang diterima timnya selama berada di Bahrain saat mengarungi matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut pelayanan yang diterima timnas Indonesia dari Federasi Sepak Bola Bahrain BFA
jauh dari kata baik. Saya berterima kasih kepada Federasi Sepak Bola Bahrain. Walaupun mohon maaf secara pribadi dan tim, kami menerima pelayanan yang kurang maksimal. Saya beri nilai 5 atau 6 untuk pelayanannya. Kata Sumarji di Bebas Podcast, garapan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga pada 25 bulan 10 2024. Pelayanan buruk pun berujung kepada perlakuan tidak mengenakan yang diterima Timnas Indonesia saat menghadapi tuan rumah Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Wasit yang memimpin pertandingan, Ahmed Alkaf, tidak mengakhiri laga sesuai ketentuan. Akibatnya Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 90 tambah 9 atau 3 menit dari waktu yang sudah ditentukan. Alhasil, laga Bahrain versus Timnas Indonesia berakhir 2-2. Meski begitu, ternyata bukan Bahrain negara dengan pelayanan terburuk kepada Timnas Indonesia. Menurut Sumarji, Timnas Indonesia mendapat perlakuan yang tidak mengenakan saat bermain di Arab Saudi pada September 2024. Oh, begitu ceritanya, guys. Arab Saudi malah di bawahnya, kata Sumarji. Saat ditanya Arya Sinulinga, mana negara yang pelayanannya lebih baik, Arab Saudi atau Bahrain? Jarak tempuh antara tempat menginap ke lapangan sebenarnya cuma 15 menit, tapi kita harus tempuh sampai 1,5 jam. Beberapa kali kita dihadang polisi, nggak boleh lewat beberapa jalan. Akhirnya kita mengalah, mengikuti aturan yang ada. Lanjut pria yang juga menjabat sebagai ketua badan tim nasional BTN ini. Timnas Indonesia sempat dikerjai di Arab Saudi. Dari 3 negara yang sudah dikunjungi Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sumarji memuji layanan yang diberikan Cina. Tak tanggung-tanggung, COO Bayangkara FC ini memberikan nilai 8 untuk Federasi Sepak Bola Cina maupun Kedutaan Republik Indonesia yang ada di sana. Ya, tinggi guys. Nilai yang diberikan oleh Sumarji tinggi. Nilai 8 itu tinggi guys. Sumarji berani memberikan nilai 8 untuk penerimaan serta layanan yang diberikan oleh Cina dan Kedutaan Republik Indonesia yang ada di sana. Saya harus acungi jempol. Di Cina penyambutannya luar biasa, baik dari kedutaan kita maupun Federasi Sepak Bola Cina. Layak diberi nilai 8. Tegas Sumarji. Kekurangan yang diberikan Cina hanya satu, yakni minimnya kota tiket yang diberikan ke penonton Timnas Indonesia. Selain sedikit supporter, Timnas Indonesia ditempatkan di ujung atas tribun alias jauh dari lapangan. Oke, sekarang kita kembali kepada berita yang berikutnya. Ini adalah komentar mengejutkan. Timnas Kepulauan Mariana Utara U17 jelang hadapi Timnas Indonesia U17. Tim hebat harus atasi kesulitan. Timnas Kepulauan Mariana Utara U17 sama sekali tidak gentar jelang menghadapi Timnas Indonesia U17 di matchday kedua grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 Jumat 25/10/2024 pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Meski wakil Asia Timur ini baru saja dihajar Timnas Australia U17 dengan skor fantastik guys, 0-19. Timnas Kepulauan Mariana Utara U17 siap bangkit melawan Timnas Indonesia U17. Pertandingan pertama kami di kualifikasi Piala Asia AFC U17 2025 merupakan pertandingan yang penuh tantangan. Sebab tim kami menghadapi tim kuat Australia
Tulis akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Kepulauan Mariana Utara pada Jumat 25 bulan 10 2024. Meskipun hasilnya tidak menguntungkan kami, ini hanyalah awal dari perjalanan kami. Setiap tim hebat harus mengatasi kesulitan, dan setiap pengalaman di lapangan membantu kami tumbuh lebih kuat dan lebih tangguh. Lanjut caption dalam unggahan tersebut. Akun ini juga meminta kepada para supporter untuk terus mendukung Kepulauan Mariana Utara U17. Dukungan dibutuhkan agar timnas Kepulauan Mariana Utara U17 bangkit dari keterpurukan. Mari kita dukung para pemain kita saat mereka mewakili Kepulauan Mariana Utara di panggung besar, tulisnya. Biar bagaimanapun, hanya kemenangan atas timnas Indonesia U17 yang membuka jalan mereka ke putaran final Piala Asia U17 2025. Jika imbang, apalagi kalah, Kepulauan Mariana Utara U17 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 2025. Namun secara realistis, sulit bagi Kepulauan Mariana Utara U17 untuk sekadar imbang kontra timnas Indonesia U17. Mereka justru berpotensi dihajar timnas Indonesia U17 dengan selisih 2 digit gol. Timnas Indonesia U17 membidik kemenangan. Timnas Indonesia U17 di saat bersamaan juga membidik kemenangan. Jika menang atas Kepulauan Mariana Utara U17, timnas Indonesia U17 akan mengoleksi 6 angka. Setelah di matchday pertama menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U17. Oke guys, cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi.